Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan tetap di channel yang sama, yaitu Adi Amin, yang selalu memberikan cerita dan sekaligus hiburan. Mudah-mudahan dengan cerita dan hiburan ini kita bisa mengambil sedikit demi sedikit ada ilmu. Sebelum kita memulai cerita pada hari ini, alhamdulillah, yaitu pada hari ini tidak ada air putih lagi, tapi ada kopi dan beserta Pak Wan. Ini namanya kita benar-benar semangat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah komen dan like video kami. Bagi yang belum, tolong di subscribe agar bisa menambah kesemangatan kami dalam menceritakan tentang masalah iblis, jin, dan setan. Sebelum saya bercerita tentang jin, iblis, dan setan, yaitu ada suatu cerita yang sangat menarik yang ingin saya ceritakan pada hari ini. Itu tentang cerita Abu Nawas. Pada suatu saat, Abu Nawas pada waktu itu zaman kerajaan Harun al-Rasyid. Abu Nawas berpikir dia bagaimana cara mendapatkan uang. Kalau bagi kita bagaimana cara mendapatkan subscribe atau jam tayang. Tapi Abu Nawas pada waktu itu hanya berpikir bagaimana cara dia mendapatkan uang. Karena kedekatan dia dengan seorang raja pada waktu itu, masuklah dia ke istana. Wahai raja, bolehkah aku bikin rumah di bawah istanamu ini? Atau di bawah kerajaanmu ini? Karena waktu itu ada suatu istana di antara istana raja yang lain, yaitu ada yang tinggi. Jadi di bawahnya itu bisa kita untuk berdiri atau berdiam. Kata raja, wahai Abu Nawas. Nah, minum dulu kita. Kata raja, wahai Abu Nawas, kenapa kamu mau bikin di bawah istanaku nih? Nih istana nih, sebabnya hari-hari dipakai. Kenapa wahai Abu Nawas kamu ingin bikin rumah di bawah istanaku yang kecil ini? Sedangkan aku punya hektaran tanah, punya luas aku yang menguasai, kata sang raja. Terus kata Abu Nawas, tidak wahai raja, aku hanya ingin bikin rumah di bawah. Karena tidak terlalu kecil, kata Abu Nawas, karena sudah ada tiangnya. Jadi aku tinggal bikin dindingnya. Raja pada waktu tidak menanggapi dengan serius pada dikatakan Abu Nawas. Terserahlah, wahai Abu Nawas, yang penting apa yang kau mau silahkan. Pada besoknya Abu Nawas bikin dinding, bikin dinding, bikin dinding, bikin dinding, bikin dinding. Jadilah dinding sudah sama pintunya. Berdiamlah Abu Nawas di rumahnya tadi, di bawah istana raja, bukan istana yang besarnya. Berdiamlah Abu Nawas selama 2 hari di rumah itu. Kemudian hari yang ketiga Abu Nawas datang dengan membawa 1 botol minyak tanah dan 1 pancis korek api. Terus dia bilang kepada raja, wahai raja, aku ingin jual rumah yang ada di bawah istanamu ini. Kata raja, ngapain aku beli rumahmu yang kecil di bawah istanaku? Rumahku besar, istanaku ada. Kata Abu Nawas, wahai raja, kalau kamu nggak mau beli rumah yang di bawah nih,
yang di bawah istanamu itu. Berarti aku bakar. Raja terdiam, wahai Abu Nawas. Apakah engkau sudah gila? Kalau engkau bakar rumahmu yang ada di bawah istana ini, kebakarlah semua yang di atasnya. Terus kata Abu Nawas, apakah raja mau beli rumahku yang ada di bawah ini? Terserahlah wahai Abu Nawas. Karena itu hakmu, karena itu rumahmu, sudah kuizinkan. Berapa engkau mau jual wahai Abu Nawas? Berapa engkau mau jual wahai Abu Nawas? Kata Abu Nawas, tidak raja, aku jual dengan harga yang murah, sesuai dengan harga istanamu yang ada di atas. Akhirnya pada waktu itu Abu Nawas membawa uang yang banyak. Itulah cerita kecerdikan seorang Abu Nawas untuk mendapatkan uang dengan haknya sendiri, bukan dengan cara menipu. Itulah cerita Abu Nawas yang saya sangat tertarik menceritakannya. Dengan kecerdikannya, dengan haknya, dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dari itu jangan sampai kita tergoda oleh kecerdikannya Mas Rahmat yang selalu katanya menonton video Polhad, tapi cuma 1 menit 2 menit komen dia bilangnya Pol ini sampai selesai. Mohon maaf Mas Rahmat, saya kurang percaya dengan Anda. Jadi tolong buktikan daripada hal-hal yang lebih detail, yang lebih bagus, agar saya bisa memahami apakah Anda benar termasuk orang yang bisa dipercaya menonton video ini dari awal sampai selesai. Baiklah, kita berlanjut kepada cerita tentang iblis, di mana pada video kami sebelumnya kami menceritakan tentang gelar-gelar iblis atau kehormatan-kehormatan iblis. Dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikah, artinya pemimpinnya malaikat, selama 120 tahun beribadah kepada Allah tanpa satu kali pun membangkang terhadap perintah Allah. Dan mulai kapankah iblis diusir dari surga, atau mulai kapankah bibit kesombongan itu semakin besar terhadap Azazil? Yaitu pada suatu saat Tuhan ingin menciptakan khalifah di muka bumi yang bernama manusia. Tuhan mengutarakan pendapat dia, "Hai para malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini yang bernama manusia." Pada waktu itu serentak malaikat mengatakan, bukan minum kopi, mengatakannya. Pada waktu itu malaikat serentak mengatakan, "Wahai Tuhan, kenapa engkau ingin menciptakan manusia? Manusia itu akan selalu membuat kerusakan, menumpahkan darah, bahkan menghancurkan, merusakkan." Apa yang dikatakan Allah pada waktu itu? "Wahai para malaikat, aku lebih tahu apa yang akan terjadi. Aku lebih tahu apa yang akan terjadi, dan aku akan mengetahui sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak terlihat, bahkan sesuatu yang terlintas di hati kita." Para malaikat diamlah pada saat itu pula, karena mereka mengetahui bahwa ketetapan Allah lebih baik, atau kehendak Allah lebih baik daripada kehendak mereka. Seluruh malaikat selesai diciptakannya Nabi Adam, seluruh para malaikat diperintahkan Allah bersujud kepada Nabi Adam, termasuk Azazil, Sayyidul Malaikah, orang yang paling alim, orang yang bergelar 7 gelar, dan ada di antara langit ke-1 sampai ke-7 gelar dia. Pada waktu itu malaikat pun bersujud, karena
perintah Allah. Satu yang tidak mau sujud yaitu Azazil. Kan sama makan dulu nah, mau ngomong terus saya nih. Belum. Karena minum dulu. Kenapa seluruh para malaikat bersujud dengan Nabi Adam? Karena mereka sadar bahwa mereka bukan sujud dengan Nabi Adam, tapi karena mereka melaksanakan perintah Tuhan. Azazil tidak menyadari, dikiranya dia sujud kepada Adam yang lebih belakangan diciptakan dan dia lebih duluan. Dia tidak menyadari perintah sujud itu bukan merendahkan dirinya di hadapan Nabi Adam, tapi sujud itu adalah perintah Tuhan. Akhirnya Azazil pada waktu protes kepada Tuhan, "Hai Tuhan, aku lebih hebat daripada dia. Dia diciptakan daripada bukan bakwan, daripada tanah. Adam menciptakan daripada tanah. Aku," kata Azazil, "daripada api. Bahkan aku lebih dulu," kata Azazil, "kamu ciptakan, wahai Tuhan. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Menciptakan dari tanah." "Apa?" kata Tuhan. "Kayak Azazil, wahai Azazil, kesombongan yang ada di dirimu karena tidak mau sujud dengan Adam, pergilah kau dari surga. Pergi. Tapi kalian jangan," maksudnya Azazil, saya nunjuk ini bukan nunjuk siapa-siapa, supaya tambah semangat. "Pergilah kau kepada surga. Cari channelnya Adi Amin, tolong ditonton terus videonya. Pergilah kau daripada surga. Keluarlah daripada sini karena kesombonganmu, karena tidak mau sujud dengan Adam." Itulah mulai meledaknya kesombongan Azazil. Jadi dari situlah bermulanya Azazil menyombongkan dirinya terhadap Tuhan, dan apa yang tertulis di pintu surga yang dilihat malaikat Israfil beserta para malaikatnya, ternyata Azazil lah orang yang dilaknat karena melanggar perintah Allah, orang yang taat yang melanggar perintah Tuhannya. Mungkin video kami kali ini cukup sampai di sini. Saksikan video kami selanjutnya, yaitu tentang penciptaan iblis. Jadi bagaimanakah Tuhan menciptakan iblis, dari manakah asal usul iblis, dan dari apakah Tuhan menciptakan iblis? Saksikan video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam persahabatan dan silaturahim. Jangan lupa dukung channel kami agar bisa lebih semangat